Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka hadisun Musa id ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibaul kiram, manusia hidup dan menjalani kehidupan sesuai dengan akidah yang dipeluk atau yang diikat oleh hatinya masing-masing. Karena makna daripada akidah adalah ma in aqada alaihil qalbu. Akidah itu adalah apa yang terikat atasnya qalbu. Hati kita ngikat yang mana? Di dunia ini kurang lebih ada 3 akidah, 3 paham yang diikat oleh manusia. Ada manusia atau hati manusia mengikat bahwa Tuhan itu ada dan kuasa. Ini yang pertama. Dan ini akidah kita umat Islam. Ada juga yang berpaham dan diikat oleh hati mereka, Tuhan ini ada tapi tidak punya kekuasaan. Karena Tuhan hanya mencipta dan membiarkan manusia berjalan dengan sendirinya, berkreasi dengan sendirinya. Perumpamanya, God is the watchmaker. Tuhan itu laksana pencipta arloji. Setelah arloji diciptakan, dibiarkan jalan sendiri. Pabriknya nggak pernah ikut campur. Mungkin cuma menyediakan onderdilnya aja atau baterainya dan sebagainya. Ada juga yang berpendapat atau hatinya mengikat Tuhan itu tidak ada, apalagi berkuasa. Ada aja tidak, apalagi berkuasa.
biasa. Jadi 3 macam itu kurang lebih, dengan segala turunan-turunan dan pecahan-pecahannya. Akidah umat Islam adalah akidah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an. Jelas dalam ayat yang saya baca tadi dalam surat Thaha, ketika Nabi Musa alaihissalam, jadi ketika saya berbicara Musa alaihissalam bukan berarti itu nabinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu justru gak percaya kepada Nabi Musa. Dan Fir'aun itu digambarkan dalam Al-Quran bahwa pengikut Nabi Musa itu adalah muslimin. Makanya Fir'aun ketika tenggelam, dia baru beriman dan mengatakan wa ana minal muslimin, bukan wa ana minal yahudiyin gitu. Dalam surat Yunus. Nah, ketika Nabi Musa melihat ada api, lalu dia mendekati, maka diserulah Musa dari api itu. Ada suara yang berkata, "Ya Musa, inni ana rabbuka." Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, sesungguhnya engkau di lembah Tuwa. Tuwa ini nama lembah, bukan Tua bahasa Indonesia. Tuwa, T-U-W-A. Anda sedang di Wadil Muqaddas, lembah suci Tuwa namanya. Wa anakhtartuka, kata Tuhan, wa anakhtartuka, dan aku pilih engkau. Ya. Tuhan memilih Musa. Fastami lima yuha, maka dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Apa wahyunya? Innani anallah la ilaha illa ana. Inilah perkenalan langsung, ucapan langsung dari Tuhan kepada manusia yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Dan di situ Allah menyatakan innani anallah. Sebelumnya Allah menyatakan bahwa Allah itu adalah Rabb, Sang Pencipta dan Pemelihara. Jadi Allah tegaskan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku. Kata fa'budni itu juga secara umum artinya taatilah aku. Ini merujuk kepada ayat di dalam surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kata Allah ta'budus syaitan, Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan Allah tuti'u, jangan mentaati setan. Jadi yang dilarang oleh Allah tidak hanya membuat pemujaan-pemujaan kepada setan, mentaati setan pun juga tidak boleh. Mentaati setan itu bisa mentaati peraturan-peraturannya maupun mentaati bisikan-bisikannya, karena setan adalah
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan di situ diterangkan bahwa setan itu bisa dari bangsa jin, bisa juga dari bangsa manusia. Tentu setannya yang ori adalah bangsa jin, ya, yaitu iblis, kana minal jinni, begitu kata Allah. Jin itu iblis itu adalah aslinya dari bangsa jin, bukan dari malaikat. Tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwa jin itu iblis itu dulunya malaikat, bukan, tapi kana minal jinni disebutkan dalam Al-Quran. Tapi bisa manusia juga menjadi syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan semua itu Allah sudah tegaskan, alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah sudah kupesankan kepada kalian wahai anak Adam, Allah ta'budus syaitan, jangan menyembah setan, jangan mentaati setan, innahu lakum aduwwum mubin, dia adalah musuh yang nyata bagimu. Wa ani'buduni, tapi sembahlah aku kata Allah, taatilah aku kata Allah. Tidak hanya sholat, tidak hanya rukuk dan sujud kepada Allah, tidak hanya puasa, saum, Ramadan, tidak hanya ayat kutiba alaikumusiyam yang wajib kita taati, tapi juga ada kutiba alaikumul qisas, itu juga wajib ditaati. Karena kalimatnya adalah kutiba, artinya furido, diwajibkan. Alaikumul qisas. Ada kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Itu masih dalam satu surat, masih sama-sama di dalam surat Al-Baqarah. Nah, jadi memahami pengertian Allah itu ada, itu tidak semata-mata ada, tapi juga kuasa. Ini yang penting. Allah itu Maha Esa lagi Maha Kuasa. Ini sebenarnya ideologi yang benar, pengertian yang benar, pengertian dasar yang benar, pemahaman yang benar, memahami keberadaan Allah Tuhan yang Maha Esa juga Maha Kuasa. Maka menjadi satu hal yang tidak logik, tidak benar, tidak masuk akal kalau ada yang percaya adanya Allah tapi tidak mempercayai kekuasaannya. Mereka yang mengatakan bahwa ya Allah itu memang ada, mencipta kita, tapi Allah nggak ikut-ikut dalam urusan politik, dalam urusan kekuasaan. Allah hanya urusannya sholat, Allah urusannya puasa, Allah urusannya haji, Allah urusannya umroh. Kadang-kadang sholat bisa dihentikan oleh kekuasaan selain Allah, kadang-kadang umroh bisa dihentikan oleh kekuasaan selain Allah, kadang-kadang haji bisa dihentikan oleh kekuasaan selain Allah. Nah, ini berarti merupakan pemahaman yang dikarang-karang sendiri oleh manusia, atau pemahaman yang mempercayai sebagian ayat-ayat Allah dan tidak mempercayai sebagian ayat-ayat Allah yang lain. Pemahaman yang menerima sebagian ayat-ayat Allah tapi menolak sebagian ayat-ayat Allah yang lain. Bahkan itu dulu pemahaman seperti itu sempat dipaksakan kepada majelis ulama, sehingga ada halaqah di majelis ulama yang kurang lebih seperti itu. Misalnya menyebut kalau kutiba alaikumul qital itu ayat-ayat radikal. Dalam pandangan Islam nggak ada ayat radikal dan nggak ada ayat yang tidak radikal. Semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wajib dibaca dan diterima, diyakini dan diamalkan apa adanya. Hanya tinggal dalam pengamalan itu
Ada yang mungkin bisa dilaksanakan secara fardiyah, ada juga yang harus membutuhkan sebuah kekuasaan atau sebuah jamaah. Hal-hal yang sifatnya bisa dikerjakan secara pribadi, ya bisa dilakukan secara pribadi. Sholat bisa pribadi, bisa juga jamaah. Sholat 5 waktu wajib berjamaah. Di samping fadilah-fadilahnya juga merupakan kewajiban. Di zaman Nabi ada seorang buta, tapi tetap berjamaah. Bahkan suatu ketika sahabat Nabi yang buta itu pernah minta dispensasi kepada Rasulullah. Wahai Rasul, aku ini buta. Setiap hari ada orang yang menuntunku ke masjid. Tapi yang menuntunku ini hari ini sedang pulang kampung. Karena ingat ya, Rasulullah kan di ibu kota, di Madinah. Pulang kampung lah, keluar dari kota Madinah. Sehingga nggak ada yang menuntunku ke masjid. Apakah aku diizinkan, diberi rukhsah untuk sholat di rumah saja? Kata Nabi, ya silakan, nggak apa-apa. Kemudian dia balik. Tapi baru beberapa langkah balik dipanggil lagi. Wahai fulan, apakah engkau masih mendengarkan adzan? Masih. Wah, saya cabut dispensasinya. Engkau masih wajib ke masjid. Nah, jadi kita tinggal ukurnya kedengaran apa enggak itu. Ini adzan masjid kita ini dari rumah kita sampai berapa meter Pak? 100 meter sampai? Lebih 200? 500? Kedengaran juga? Seluruh komplek ini kira-kira kedengaran? Berarti seluruh komplek ini sudah terkena kewajiban. Imma iman wa imma enggak iman. Baik yang membenarkan adzan itu maupun yang tidak membenarkan. Makanya kita kan diminta menjawab. Begitu Allahu Akbar, kita wajib menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita wajib menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'alas shalah, kita wajib menjawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita juga wajib menjawab la haula wala quwwata illa billah. As-shalatu khairum minan naum, kita menjawab shadaqta wa barirta wa ana dzalika minas syahidin. Ini mesti kita tanamkan dari anak kepada anak-anak kita sejak kecil supaya menjadi habit ya, menjadi tradisinya. Kan bagus jawabannya ya. Ketika as-shalatu khairum minan naum, jawabannya shadaqta, Anda benar. Wa barirta, Anda bagus. Wa ana dzalika minasyahidin, saya bersaksi bahwa yang Anda sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Dan respon daripada jawaban tadi atau follow up-nya adalah kalau belum wudu cepat wudu, langsung bergegas ke masjid. Ketaatan dari pemahaman kita kepada keberadaan Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa tidak hanya pada saat sholat subuh, tapi yang selalu sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan doa dari baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati li bukuriha fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada subuh harinya. Orang yang selalu datang sholat subuh berjamaah, hatinya lebih lembut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ibadah itu sesungguhnya adalah taatullah wal khudu' lahu wal tizamu ma syara'ahu minad din. Itu makna ibadah. Secara istilah, ibadah itu adalah taatullah, taat kepada Allah. Wal khudu' lahu, dan tunduk kepadanya. Tidak ada kekuasaan yang wajib kita tundukkan diri kita kecuali kepada Allah. Adapun kepada makhluk, kita diberikan batasan oleh Nabi bahwa kita diminta untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yaitu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun muslim, ulil amrinya, tapi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak sah sebagai ulil amri. Karena ulil amri itu maknanya pemegang urusan, makanya disebut pengurus. Al-amru di situ lengkap, menyangkut urusan pemerintahan dari segala urusan riayatu syu'unil ummah, riayat pemeliharaan seluruh urusan umat, terutama adalah firasatuddin, urusan penjagaan agama. Itu wajib. Kalau orang sudah berada pada posisi ulil amri, dia punya kewajiban dan kewenangan eksekutif untuk menjaga urusan agama. Jangan sampai urusan agama itu rusak. Bahkan untuk melaksanakan urusan agama, firasatuddin, menjaga urusan agama itu, penguasa punya wewenang untuk memerangi orang yang merusak urusan agama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai memerangi orang-orang Arab yang menolak membayar zakat. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW dan dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau didatangi oleh kepala-kepala suku dari seluruh pelosok jazirah Arab. Di antara mereka itu ada yang mengatakan, wahai Abu Bakar, kami walak kepadamu, kami loyal kepadamu, kami akan loyal kepadamu, dan kami akan melaksanakan sholat, tapi mohon maaf, kami nggak bisa membayar zakat. Sebab, itu ada dalil yang mereka pakai dalil juga. Allah hanya memerintahkan yang ngambil zakat itu cuma Rasulullah, yaitu dalam firman-Nya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, al-ayat. Itu sigatnya, bentuk redaksionalnya itu hanya kepada Nabi Muhammad.
tidak kepada engkau. Begitu. Ini namanya Arab pating genah. Ngerti Arab pating genah? Bahasa Jawa. Arab nggak bener itu kira-kira. Tahu ayat tapi di pelintir sama dia dengan dasar, ada dasarnya. Itu kan bentuknya khud min amwalihim, bukan khudhu, khud. Ambillah, berarti itu adalah kepada Nabi Muhammad. Pada khitabur rasul, khitabun li ummati malam yarid dalil taksis. Khitab bentuk kalimat ujaran kepada Rasul itu berlaku untuk umatnya selama tidak ada taksis bahwa itu hanya untuk Rasul. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa aku akan perangi orang-orang yang beriman kepada perintah sholat tapi tidak beriman kepada perintah zakat. Kalau sekiranya mereka menolak untuk sekedar membayarkan tali kekang kuda yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, aku akan perangi mereka. Bayangin, menolak membayar tali kekang kuda itu ya nggak dianggap nggak terlalu besar, kecil. Itu wewenang ulil amri. Kita bisa bayangkan sekarang, seandainya waktu itu Sayyidina Abu Bakar mentolerir sikap dan pandangan mereka, umpama Abu Bakar bilang, ya wis gak popo, kamu sholat gak usah bayar zakat. Nanti pada khalifah berikutnya akan datang lagi yang serupa itu. Waktu Abu Bakar misalnya sudah digantikan Umar, dia datang lagi, punya dalil lebih banyak lagi. Dulu Abu Bakar sudah mendispensasi nggak usah bayar zakat. Sekarang saya minta lagi kepadamu Umar, kami tetap sholat tapi kami nggak bayar zakat, juga kami nggak puasa. Nanti syariat Islam lama-lama habis itu kalau pada minta dispensasi. Bisa kita bayangkan ya, kita bisa bayangkan. Jadi tugas daripada ulil amri adalah yang pertama firasatuddin, menjaga agama. Seluruh syariat Allah wajib dijaga oleh ulil amri. Bukan yang enak-enak yang menguntungkan kantong dia yang dijaga. Kata Sayyidina Umar ketika dia jadi ulil amri, ketika dia jadi Amirul Mukminin yang wilayahnya luasnya luar biasa, karena di masa Khalifah Umar 2 negara adidaya itu bisa ditaklukkan, yaitu Romawi dan Persia. Persia jatuh, pusat pemerintahannya di kota Madain, mungkin sekarang di Iran gitu ya. Kalau nggak Iran kan lebih. Maka seluruh kekayaan negara Persia pada waktu itu seluruhnya dibawa ke kota Madinah, termasuk gelang Kisroh Persia yang pernah Rasulullah janjikan kepada Surakoh agar bukan Rasulullah janjikan, Rasulullah pernah menubuatkan, Rasulullah katakan nanti kamu akan memakai gelang Persia, gelang apa? Kisroh Persia. Dan Romawi dipukul mundur sampai ke Konstantinopel. Jadi luasnya luar biasa. 2 negara adidaya yang disebut dalam surah Ar-Rum
Ketika Quran turun, ghulibatir rum fi adnal ard wa hum ba'da ghalabihim sayaglibun. Itu umat Islam masih kecil di kota Mekah, masih memandang dua negara adidaya. Begitu di masa Khalifah Umar, umat Islam sudah menundukkan dua negara adidaya. Sehingga seluruh wilayah itu di bawah telapak kaki kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan, kalau ada keledai terantuk batu jatuh di Irak, di jalanan di Irak, aku khawatir nanti di hari kiamat aku akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa aku tidak bikin rata jalan. Bayangin, antara Madinah dan Irak ya tentunya jauh, untuk ukuran waktu itu sangat jauh. Tapi beliau pikirkan bahwa itu adalah bagian dari pertanggungjawaban. Makanya penguasa yang membuat ya jalan-jalan yang bagus di seluruh negeri ini, ya, jalan-jalan tol seluruh negeri ini, itu penguasa yang bagus. Yang nggak bagus kan utangnya itu. Betul nggak? Kalau bikin jalan tolnya bagus, tapi alhamdulillah sekarang jalan-jalan namanya sudah mulai bagus-bagus. Di mana itu? Telah Jati AC ada jalan layang ya, yang sampai KM 40 berapa ya? Sebelum KM 50 itu turun. Jalannya namanya apa? Hah? MBZ. MBZ itu kira-kira orang Bogor apa Lewiliang itu? Alhamdulillah nama jalan itu adalah Muhammad bin Zaid, salah seorang panglima dari Uni Emirat Arab, putra mahkota dari Uni Emirat Arab, bukan jalan Xi Jinping. Alhamdulillah. Ini saya dengar juga lagi dibangun dari Cilenyi yang sudah mulai ada, kita jalan-jalan ada kayak semanggi itu ya. Sekarang Xi Jinping, kalau kita Xi Jinping apa di Lewiliang salah Cilenyi ya, ujungnya kalau kita ke Bandung itu kan Cilenyi. Kemarin saya ke Garut bulan lalu. Nah, udah mulai lewat jalan. Saya dengar akan dibangun jalan tol dari Cilenyi, kelanjutannya itu sampai Cilacap dan terus bablas sampai Jogja. Itu luar biasa. Siapa yang membiayai? Bukan Cina, bukan Amerika, tapi Qatar. Ya mudah-mudahan nanti dari Kayu Manis ke Lewiliang sana, ya mungkin dari Malaysia, apa dari Turki, ya nanti nama jalannya Erdogan misalnya. Di pinggir jalan jual es degan gitu. Mudah-mudahan Jamaah Masjid Al-Hidayah juga ada yang tumbuh merek nanti ya, bangun jalan-jalan lagi yang lain. Itu bikin jalan yang bagus, memudahkan masyarakat, itu juga pahalanya nanti gede sekali. Tidak hanya membangun masjid yang pahalanya gede sekali, tapi sebaliknya kalau jalan itu kemudian dibikinnya asal-asalan,
belum diresmikan sudah ambruk. Ya masih untung belum diresmikan sudah ambruk. Yang bahaya itu kalau sudah dipakai ambruk, menimbulkan korban. Waduh, pertanggungjawaban di akhiratnya juga besar. Ya, jadi paham yang mengatakan bahwa Allah ada tapi tidak kuasa, itu paham yang tidak masuk akal. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan alam semesta jagat raya ini, tentu sangat kecil bagi Allah membuat peraturan hidup manusia. Kalau kita lihat dalam ahkamul ibadah, hukum-hukum ibadah, mulai dari ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah saum, ibadah umroh, ibadah haji, itu semuanya rinci. Bahkan urusan-urusan yang dalam, internal manusia, urusan yang sangat privat, itu juga sudah rinci hukum-hukumnya. Apalagi hukum-hukum publik, menjadi hal yang nggak masuk akal. Kalau urusan masuk WC saja Allah kasih petunjuk. Lalu urusan memilih siapa yang layak menjadi pemimpin, Allah nggak kasih petunjuk. Terserah manusia aja katanya. Tidak ada. Ada aturannya. Ya, ada. Kalau jadi wakil rakyat itu bagaimana syarat-syaratnya? Jadi pemimpin mestinya paling enggak dia harus lulus seleksi. Pernah pengalaman enggak memelihara domba yang yang enggak pakai kandang gitu ya. Nah, kalau enggak ada pengalaman itu susah. Sekarang memelihara domba kan semuanya di kandang. Ya lebih gampang. Akibatnya apa? Jadi pemimpin. Orang yang vokal dikit ya di kandang akhirnya kan gitu. Bener nggak? Itu yang terjadi. Tapi kalau pemimpin itu punya pengalaman, pernah memelihara domba, ya 100 ekor domba atau 1000 ekor domba di lembah mana, ini perlu Pak. Bapak-bapak yang punya duit, cobalah bikin sekolah memelihara domba gitu. Ada sebagian yang di kandang, ada yang sebagian yang diumbar gitu. Supaya apa? Ada pengalaman. Nanti sertifikat lulus dari situ itu bisa dimasukkan ke KPU. Yang belum pernah ada pengalaman itu nggak usah diutamakan. Nanti hanya jadi koruptor aja, ya enggak? Kalau pengalaman koruptor kan udah banyak ya Pak. Kenapa anggota DPR itu gajinya sudah banyak yang sudah diungkapkan oleh Diva, KB? Nggak lama setelah berita itu ada yang ditangkap kan? Sebenarnya kalau ikutin pengajian ilmu-ilmu dari Rasulullah ya gampang aja, karena manusia itu kata Nabi, kalau dia diberi emas segede gunung Uhud, emas loh, bukan duit kertas, emas segede gunung Uhud, real emasnya, kata Nabi, dia akan berpikir, andaikan aku dapat 1 gunung lagi. Berarti kalau ada anggota DPR yang korupsi itu wajar. Saya tidak katakan benar loh ya, wajar. Itulah manusia. Bukan saya membolehkan, wajar itulah manusia. Tapi apakah itu benar? Ya tidak benar. Makanya kalau memilih anggota wakil rakyat itu jangan mereka yang belum terkenal, yang perlu modal banyak untuk bisa terpilih, perlu utang banyak untuk bisa
pilih. Mestinya nggak pakai kampanye udah ketahuan ya dia yang mengelayak gitu. Karena ada historinya yang panjang, track recordnya yang memang bagus. Alhamdulillah mayatnya udah datang. Mungkin saya skor dulu ya. Kita tutup sementara. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.